Ya, selamat malam para sahabat semuanya. Sampai berjumpa. Ya, kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan latihan doa kontemplasi Ignatian kita. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkontemplasikan penantian kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja ini adalah karena masa Advent, kita menantikan perayaan Natal. Nah, kita kali ini akan mencoba merenungkan peran dari Santo Yusuf. Ya, baik. Sebelumnya kita akan membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Kini kami akan bersama-sama melanjutkan latihan kontemplasi Ignatian. Kami akan merenungkan persiapan perayaan Natal, kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami semuanya, sehingga kami bisa berkontemplasi dengan baik untuk merenungkan peran Santo Yusuf di dalam karya keselamatan Allah. Berkatilah kami dan juga usaha kami kali ini. Semuanya kami mohon kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, pada kasih dalam Kristus, sebelumnya malah kita lihat sejenak cannonball moment saat ketika Ignatius bertobat, tetapi secara khusus kita akan melihat bagaimana pengalaman dari Romo Kristiano. Serikat Yesus di Indonesia ini pada titik itu, pada momen itu dipanggil untuk kembali ke hakikat gereja pada zaman modern ini dan kembali ke karisma Serikat Yesus. Saya Kristiano Perwati, saya masuk Serikat Yesus pada Juli 1987. Sejak akhir Februari 2019, saya melayani umat di Paroki Blogi Jakarta Selatan ini. 50 tahun yang lalu, yaitu 6 tahun sesudah berakhirnya Konsili Vatikan II atau 3 tahun sebelum Kongregasi Jenderal yang ke-32, Provinsi Indonesia secara mandiri ditetapkan. Apa artinya itu? Sejauh yang saya bisa rasakan, saya merasa bahwa Serikat Yesus di Indonesia ini pada titik itu, pada momen itu dipanggil untuk kembali ke hakikat gereja pada zaman modern ini dan kembali ke karisma Serikat Yesus. Dan di lain pihak juga dipanggil untuk terbuka terhadap tantangan dan keprihatinan dunia, khususnya di dalam persoalan-persoalan keadilan dan perdamaian, serta perjumpaan dengan budaya-budaya yang dikemas di dalam gerakan upaya-upaya inkulturasi. Dari poin itu saya boleh menyampaikan bahwa anugerah Allah yang paling besar yang diberikan kepada Provinsi Indonesia Serikat Yesus adalah jiwa besar dan hati rela berkorban, sebagaimana kita ketahui dalam anotasi latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Jiwa besar dan hati rela berkorban untuk Tuhan melalui kesetiaan diutus, baik di dalam karya apapun maupun di dalam komunitas dengan siapapun. Dan wujudnya yaitu pertobatan.
Kalau melongok kembali perjalanan saya masuk Serikat Yesus tahun 87 yang lalu dalam wilayah spiritualitas, pada saat itu saya merasa bahwa Serikat Yesus pada umumnya dan provinsi pada khususnya sedang digairahkan oleh semangat mendalami sumber-sumber asli dan dasar kerohanian Serikat Yesus, yaitu latihan rohani, konstitusi, surat-surat Pater Jenderal, dan juga dekret-dekret kongregasi jenderal. Pada tahun-tahun itu diadakan begitu banyak seminar, retret, dan hal-hal yang lain. Itu di bidang spiritualitas. Dan di bidang karya, kesediaan untuk reorientasi dengan segala macam bentuknya, seperti eksamen karya misalnya, tetapi sekaligus juga membuka diri pada permintaan para uskup, misalnya uskup-uskup di Maluku, juga di Papua, dan tahun-tahun terakhir ini di Kalimantan, membuka diri untuk di dalam semangat kolaboratif bekerja dengan saudara-saudari yang lain. Hal-hal ini bagi saya atau di mata saya merupakan anugerah dari Tuhan kepada kita yang kita sambut dengan semangat pertobatan. Bertobat untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Beranjak dari pengalaman dan pergumulan selama masa pandemi hampir 2 tahun ini, serta juga boleh melayani di sejumlah karya serikat dan juga gereja sampai sejauh ini, saya merasa bahwa rahmat yang hendaknya kita mohon adalah rahmat untuk terus-menerus terbuka pada kondisi dan situasi zaman sekarang ini. Pandemi telah membuka mata batin kita bagaimana kita harus berubah dan benar-benar mengubah mindset kita. Maka semoga baik pikiran kita, sikap kita, kata-kata dan pilihan-pilihan kita, kita ambil dengan batin kita yang lebih terbuka pada kebutuhan-kebutuhan dan juga kondisi gereja dan masyarakat yang kita layani. Selamat dan profisiat kepada Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang merayakan ulang tahun emas 50 tahun kehadiran dan pelayanan di bumi Indonesia ini. Nah, para terkasih dalam Kristus, setiap dari kita juga mempunyai pengalaman tentang pertobatan. Maka kita juga bisa melihat bagaimana pengalaman kita masing-masing di dalam saat pertobatan ketika disentuh Tuhan, justru karena pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ataupun pengalaman-pengalaman penderitaan. Baik, malah sekarang kita lanjutkan persiapan kontemplasi kita. Nah, kita akan merenungkan bersama, menantikan kelahiran Yesus. Kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kita baca lebih dahulu perikopnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, mari sekarang kita melihat videonya. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man, and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. For that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife. Nah, para saudara kasih dalam Yesus, sekarang kita lanjutkan persiapan kita. Seperti biasa, doa kita awali dengan doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan, kemudian 3 pokok renungan, lalu diakhiri dengan percakapan dengan Yesus. Nah, pendahuluan yang pertama kita mengingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu penantian kelahiran Sang Juru Selamat, khususnya oleh Santo Yusuf. Lalu pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat dalam angan kita lihat gambaran situasi tentang kelahiran Yesus dan juga bagaimana Yusuf yang mendapatkan penampakan dari malaikat di dalam mimpinya. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat yang kita kehendaki, yaitu mohon pengertian yang mendalam tentang Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita bisa lebih mencintai Yesus dan juga mengikutinya dengan sepenuh hati. Nah, pokok renungan yang pertama, kita renungkan bagaimana kisah kelahiran Yesus, yaitu ketika Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia pun bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang kedua, kita renungkan bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf, orang yang tulus hati, ya, dia pun mendapat penampakan dari malaikat, diberitahu oleh Tuhan sendiri bahwa dia memang harus mengambil Maria sebagai istrinya, menjadi ayah dari Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Lalu pokok yang ketiga, kita renungkan bahwa peristiwa itu merupakan pengenapan firman Tuhan oleh Nabi, yaitu sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita refleksikan bagaimana Yesus Sang Immanuel memang selalu menyertai hidup kita. Kita ambil buah rohaninya,
Semoga kita juga semakin dikuatkan. Nah, kemudian jangan lupa kita bercakap-cakap dengan Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria dalam keluarga Nazaret, ataupun kita juga bisa bercakap-cakap dengan Yusuf sendiri atau dengan Bunda Maria. Ya, oke. Baik, sekarang malah kita berlatih kontemplasi itu. Kita siapkan hati kita mencoba menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita masuk dalam keheningan. Kita sadari situasi kita di sekitar kita, suara-suara sekitar, ataupun juga perasaan tubuh kita. Juga mungkin bisa juga menyadari pernafasan kita untuk membantu kita masuk dalam keheningan. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para terkasih dalam Kristus, bagaimana pengalaman Anda semua dalam berkontemplasi ini tadi? Semoga banyak buah rohani yang kita petik dari kontemplasi kita bersama. Sekaligus untuk persiapan kita di dalam merayakan perayaan Natal nanti. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa peringatan di bulan Desember ini. Tanggal 1 Desember yang lalu itu kita bersama memperingati para santo Yesuit, para martir di Inggris, yaitu Edmund Campion dan kawan-kawan, ya. Mereka menjadi martir di Inggris dan Wales, ya, Santo Edmund Campion, Santo Robert Southwell dan kawan-kawan, semuanya ada 26 martir Yesuit. Kemudian masih tanggal 1 Desember kita juga memperingati para martir di Aceh, yaitu Beato Dionysius dan Redemptus Acruce. Ya, Beato Dionysius lahir di Prancis, sedangkan Redemptus itu dari Portugal. Ya, mereka berdua diutus untuk mewartakan Injil di Aceh, tetapi kemudian mereka dibunuh di sana. Kemudian tanggal Desember kita memperingati Santo Franciscus Xaverius, tentu santo Jesuit yang terkenal karena menjadi pelindung bagi banyak orang, sekolah dan seterusnya, dan dia adalah misionaris agung di Asia, di India, di Jepang, dan juga bahkan sampai di Indonesia, di Maluku. Ya. Beliau wafat 3 Desember 1952 sebelum masuk ke daratan Cina untuk menjadi pewarta di Cina. Kemudian tanggal 8 Desember kita memperingati Santa Pramaria dikandung tanpa noda dosa. Nah, ini adalah salah satu dogma dalam gereja yang diperingati untuk menghormati Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Kita tahu Bunda Maria ketika menampakkan diri kepada Santa Bernadette Soubirous di Lourdes, ketika ditanya siapakah engkau, lalu Bunda Maria menjawab, akulah Santa Pramaria yang dikandung tanpa noda dosa. Nah, penampakan kepada Santa Bernadette Soubirous ini kemudian boleh dikatakan menjadi peneguhan atas dogma gereja yang dikeluarkan oleh Paus Pius yang ke-9 tahun 1854 yang menghormati dan mengakui Bunda Maria sebagai perawan yang dikandung tanpa noda dosa sejak dalam kandungan ibunya Santa Ana. Di penampakan 4 tahun kemudian 1858 menjadi bukti bahwa dogma gereja memang tidak salah dan dogma gereja itu meneguhkan iman gereja. Kemudian pada tanggal 12 Desember kita memperingati Santa Maria dari Guadalupe yang menampakkan diri kepada seorang petani, Santo Juan Diego, ya, yang diperingati tanggal 9 Desember. Lalu tanggal 12-nya kita memperingati penampakan Bunda Maria Guadalupe kepada Santo Juan Diego ini. Nah, terkenal dengan gambar, ya, di gambar Bunda Maria di suatu seperti semacam karpet dari kulit begitu, ya. Oke.
Kemudian tanggal 13 Desember kita memperingati Santa Lucia, ya, dari Sirakus, Sisilia, Italia, wafat tahun 304, menjadi martir saat penganiayaan Kaisar Diocletianus. Kemudian tanggal 14 Desember kita memperingati Santo Yohanes dari Salib, ya, ini seorang mistikus dari Ordo Karmel, menjadi pembaharu Ordo Karmel, yang juga dia mengalami pengalaman doa yang mendalam. Kemudian pada tanggal 20 Desember kita memperingati Santo Petrus Canisius, ini seorang imam Jesuit, tapi juga sekaligus pujangga gereja. Ya. Beliau lahir di Belanda dan beliau mengikuti konsil di Trento, menjadi pendiri sekolah, kolese, seminari, mengajar, berkhotbah, juga menulis katekismus yang pertama, kemudian menguatkan para rohaniwan yang mengalami krisis panggilan. Lalu tanggal 20 Desember tentu saja kita memperingati perayaan Natal, kelahiran Yesus, sebagai penyelamat kita semuanya. Lalu tanggal 26 Desember, hari Minggu berikutnya, kita memperingati Pesta Keluarga Kudus, ya, Yesus, Maria, dan Yusuf. Lalu tanggal 27 Desember kita memperingati Santo Yohanes Rasul, penginjil, ya, murid yang dikasihi Yesus. Kemudian 28 Desember kita memperingati Pesta Kanak-kanak Suci. Ini adalah kanak-kanak yang dibunuh oleh Herodes karena mau membunuh Yesus, lalu membunuh semua kanak-kanak di Yerusalem. Kemudian, itu ya. Baik, lalu tentu akhir tahun itu adalah 31 Desember itu adalah biasanya kita merayakan Misa Te Deum, Misa Syukur akhir tahun. Ya, itu beberapa peringatan pada bulan Desember. Maka mari sekarang kita bersama dengan Paus Fransiskus kita mendoakan wujud-wujud beliau pada bulan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu. Kami berdoa bersama Paus Fransiskus untuk mendoakan wujud-wujud beliau pada bulan Desember ini, yaitu wujud evangelisasi untuk para katekis. Semoga para katekis yang dipanggil untuk membawakan sabda Allah, mereka menjadi saksi-saksi dan pewarta sabda Tuhan dengan berani dan kreatif, serta dalam kuasa Roh Kudus. Untuk mereka semua kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi para peternak, semoga semua pihak yang berwenang menolong para peternak untuk meningkatkan usaha mereka agar mereka pun dapat hidup layak dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk wujud keuskupan, yaitu semoga Engkau berkenan untuk memadukan kami dengan keluarga kudus, mengikuti pelayanan Santo Yosef, memberikan bakti kepada Bunda Maria dan juga mengimani Sang Putra. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami dan seluruh keluarga, kiranya Engkau berikan rahmat kesehatan kepada kami semuanya, rahmat sukacita, dan juga rahmat untuk bisa menyiapkan hati, menyiapkan keluarga dengan baik, menyambut perayaan kelahiran Yesus Putra. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjuangan pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi virus corona ini, agar kami semua Kau jauhkan dari segala penyakit, khususnya virus corona, dan kami semua pun tetap bisa sehat, tetap bisa memuliakan Engkau. Berkatilah mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka, terimalah mereka yang Kau panggil menghadap-Mu, dan juga berilah rahmat untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para tenaga kesehatan dan rumah sakit, juga usaha pemerintah, supaya gerak bersama ini sungguh bisa mengatasi
menyebarnya virus corona dan situasi menjadi semakin baik demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya berkat-Mu limpah sehingga seluruh umat-Mu juga bisa nantinya merayakan Natal dengan sukacita, dengan kegembiraan, dan semakin diteguhkan dalam iman akan Yesus Putra-Mu yang menebus dan menyelamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu dengan pengatakan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Kita menutup latihan doa kita dan sekaligus juga mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas latihan kontemplasi yang boleh kami jalani pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu melimpah bagi kami sehingga kami pun selalu dapat meluangkan waktu untuk berlatih kontemplasi sehingga kami pun juga mendapatkan buah-buah rohani dari latihan-latihan kontemplasi kami setiap harinya. Semakin keteguhkan dalam iman dan juga cinta kami kepada Yesus Putra-Mu. Berkatilah seluruh keluarga kami, berkatilah mereka yang kami doakan, berkatilah mereka yang membutuhkan doa-doa kami. Semuanya ini kami tunjukkan kepadamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para saudara kasih, malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan dan seluruh keluarga kita dan juga usaha kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, demikian latihan kita sudah selesai. Kita berjumpa bulan depan di tahun yang baru. Ya, semoga Anda semua diberkati Tuhan, sehat dan selalu bersukacita. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa tahun depan. Salam. Oh, come, Emmanuel, to free your captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, O Israel, to you shall come
to protect.